Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Ratna Farwati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kurikulum dan teman-teman sekalian sedang menonton yang saya hormati dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Triwulan dengan NIM 23011130010. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait komponen kurikulum, di mana ada tujuan pendidikan, materi pembelajaran, strategi pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Berikut penjelasannya. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kurikulum? Kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah rencana yang tersusun secara sistematis mengenai apa yang akan dipelajari, bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan, di mana kurikulum ini berperan sebagai panduan utama dalam kegiatan belajar, mengajar, dan bertujuan untuk membantu siswa mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Komponen yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh sehingga mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang memberikan kontribusi positif, di mana tujuan ini dapat dibagi ke dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu pengembangan intelektual, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, dan pemahaman konseptual, di mana pendidikan bertujuan agar individu mampu menganalisis masalah, memecahkan persoalan, dan terus belajar sepanjang hayat. Yang kedua, pengembangan karakter dan moral, yaitu pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki nilai-nilai moral dan etika yang baik, seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin. Yang ketiga, yaitu pengembangan sosial dan emosional, yaitu pendidikan bertujuan untuk membantu individu untuk berkembang secara sosial dan emosional, termasuk kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, serta memahami dan mengelola emosi mereka. Yang keempat, yaitu pengembangan keterampilan, yakni pendidikan bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia kerja, seperti keterampilan teknologi, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berpikir kritis. Yang kelima, pengembangan jasmani. Selain mengembangkan intelektual dan moral, pendidikan juga bertujuan untuk mengembangkan kesehatan fisik seperti melalui pendidikan jasmani dan kesehatan. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu kesiapan untuk hidup bermasyarakat, di mana pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan individu untuk berperan aktif dalam masyarakat, baik sebagai warga negara yang baik maupun sebagai pekerja atau pemimpin yang bertanggung jawab. Komponen kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah isi atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran, di mana pada materi pembelajaran ini memiliki kriteria. Yang pertama, isi kurikulum harus relevan, tepat, dan bermakna bagi perkembangan peserta didik. Yang kedua, isi pendidikan harus mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, isi pembelajaran itu harus memuat temuan-temuan ilmiah yang dapat dibuktikan sebenarnya atau secara fakta. Yang keempat, isi kurikulum itu memuat materi ajar yang sangat jelas atau terkonsep. Dan yang terakhir, isi kurikulum mendukung karena isi dengan pencapaian pendidikan. Komponen kurikulum yang ketiga yaitu metode pengajaran, di mana contoh dari metode pengajaran dapat berupa ceramah, yaitu metode pengajaran yang berpusat pada guru yang menyampaikan materi secara verbal kepada siswa. Yang kedua yaitu diskusi, yakni metode di mana siswa dan guru berdialog, bertukar pikiran atau pandangan tentang suatu topik. Yang ketiga yaitu tanya jawab, yakni metode interaktif di mana guru mengajukan pertanyaan kepada siswa ataupun sebaliknya. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yaitu pendekatan yang menempatkan siswa dalam situasi masalah nyata yang harus mereka selesaikan. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, metode yang melibatkan siswa dalam membuat proyek nyata yang memerlukan riset. Adapun strategi pembelajaran, yang pertama, Teacher Centered Learning atau TCL.
adalah metode pembelajaran di mana guru berperan sebagai pusat utama dengan siswa berperan pasif, mendengarkan dan menerima informasi yang diberikan oleh guru. Dan yang kedua adalah Student Central Learning atau SCL, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat, di mana siswa berperan aktif dalam proses belajar, sementara guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa. Dan komponen yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil belajar siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk evaluasi pembelajaran yaitu dapat berupa tes, yakni dalam evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes tertulis, tes lisan, ataupun praktik. Yang kedua, dalam bentuk portofolio, yaitu pengumpulan hasil karya siswa seperti esai, proyek, atau hasil kreativitas lainnya yang dievaluasi untuk menunjukkan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Yang ketiga, observasi, yaitu guru mengamati perilaku atau kinerja siswa dalam proses pembelajaran untuk menilai keterampilan sikap atau kemampuan tertentu. Dan yang terakhir yaitu proyek, evaluasi melalui praktikum sehingga dapat menghasilkan proyek yang diinginkan. Adapun kesimpulan dari yang telah saya jelaskan, yaitu kurikulum merupakan rencana sistematis yang bertujuan untuk mencapai pendidikan yang holistik, mencakup beberapa komponen penting. Yang pertama, tujuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi individu. Yang kedua, materi pembelajaran harus relevan dan bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, metode pengajaran yang diterapkan harus mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dan terakhir, evaluasi pembelajaran, yaitu yang berfungsi untuk mengukur pencapaian siswa secara efektif. Dan keempat, komponen ini saling terkait dan terkontribusi untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.